Keramaian Kota Dan. Inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar ada di sini. Iya, sambaluk mesin niaka bilang nyeri. Iya. Terima kasih Pangain tadi sambaluk. Terima kasih SMS ta. Sinampe nah nih baca. Sinampe kusong kantong kita lipong. Ustaz. Iya. Punah pendosa atau nangaya gau salaya. Iya. Kan otomatis terancam masuk neraka. Iya. Teka mapuna toraji ngesambayang atau ahli ibadah berarti tidak ada peluangnya untuk bisa masuk neraka, Ustaz. Yang pertama Rodon dan Jine, Iya. Jorian Loriboko, ruaji tanpa pematangan. Neraka. Ya, suruh aja sigan ranaka. Iya. Ya, naraka. Kabusu bunga baji kah? Iya. Ya kan musim bunga-bunga nih. Bunga leburanga Iya. rapol tenaya saliban rana. Iya. Langsung yang tamat dari suruga. Punan tamat dari suruga mantangi selamanya lalang. Iya. Oppoki. Yang kedua, kabusu bunga kalumenga, rappo sarakatia nga, tau tenaya gau tau jaya dosana, tameri naraka. Nasabanyo suruga tena sikali naero an narima tau niat dosana mana sige deja. Ulele. Jari risesena umma Islam nga, asambaya nga, apuasaya, asidakaya, angajia, sikirika, mingka watunna katto nyawana ni inja padosa, naera nga mo tere na tena pana tubakkangi, maka satu-satunya cara untuk antang kasih dosa ia adalah bebek neraka. Jadi tuntama kari suruga selamanya tinggal di dalam sorga, tapi tuntama kari neraka nia sementara. Termasuk yang sementara tinggal di neraka ya mintu tahu Islam beriman anggau kangi parenta tapi anggau kantongi papisangka. Tena natuba nakatto nyawana, maka otomatis neraka mamim antang kasih jo dosana. Ya, jadi tetap harus masuk neraka punna katto nyawana nia inja dosana na tena panana tubakkan. Tena panana pamuporang iri karing Allah Ta'ala. Iya. Iya, terima kasih untuk sambaluk neka SMS. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ATM denginne erok kakuta nang nakana orang sholat baca doa iftitah yang dibaca itu Iya. awalul muslimin atau Minal minal muslimin. muslimin. Terima kasih Baturi Rosnaini. Iya. Ayatnya itu berbunyi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam hadisnya beredaksi berbunyi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Punna dipelajari maknanya sama. Jadi boleh dipakai dua-duanya. Sekali awwalul muslimin, sekali minal. Jadi boleh dibaca. Kalau saya lebih sering membaca wa ana minal muslimin karena itu yang diajarkan Nabi dalam doa iftitah. Jadi kan doa iftitah ya apa ki? Apa ki tingkatan? Yang pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu. Yang kedua wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini tidak boleh tak balik. Karena jangan sampai joreng akan muslimin. Wa ma ana minal musyrikin dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang ketiga inna solati tiai inna so. Jadi nasa dunjo soa. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang keempat
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi dibaca wa ana minal benar, wa ana awwalul muslimin juga benar. Ya. Tong Allahumma ba'id baini wa baina hatayaya. Ya. Itu salah satu doa iftitah juga. Ya. Jadi yang mana yang dihafal kira ngalomo-lomo tak kalani kebiasaan ya monjo. Iya. Karena doa iftitah itu pertama hukumnya sunat. Pun natina dibaca tentu rugi lompo karena tahu anggap pahala katetena. Iya. Ya. Mana jari makmun ki Ustaz? Iya, tetap makmum cuma ni aturanna. Punna makmum kita hari bukunai mangana maca iftitah wajib berhenti punna maca Fatihah imang. Oh iya. Jadi nampak ini kana inna solati wa nusuki nakana memang Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita berhenti baca. Ini bilang ngeri manga maca Fatihah. Iya. Baik. Jadi kaman jadi Rosna ini Iya. baru kasih pakainya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena bagaimana status nikahnya, hamil dulu baru nikah, apakah harus menikah kembali setelah anaknya lahir? Dan bagaimana status anaknya? Terima kasih Rasuli Hasan Riboro. Iya. Dan ini karena bunting dulu baru kawin. Iya. Ya, bukan kawin dulu baru bunting. Ya, puna Makassar bunting, duduk pengantin. Tapi puna bahasa Indonesia bunting berarti hamil. Iya. Pertama tentu yemine zina itu perbuatan yang maksiat. Nah karena Allah Ta'ala dalam Al-Quran la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia ko repesi nikanaya zina atau salimara. Nasabah ia minjo zina ia panggaukan kaminang kodi. Sesena Allah Ta'ala fahisha, perbuatan yang sangat keji, wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Kalau dia bunting dulu baru kawin, hamil di luar nikah, berarti dia telah melakukan perzinahan. Iya. Bagaimana hukumnya? Dosa besar. Apa perlu lakukan? Pertama tobat. Jadi pun niat tahu hamil baru nikah, jangan langsung menikah. Hamil ki baru dikasih menikah, jangan langsung menikah. Awali dulu dengan tobat. Karena antum biasa tahu nih karena tobat kok nanti nesnya apa dosana. Iya. Pun nanti jelas mi dosana bahwa dia pernah melakukan zina. Jangan lagi membantah bilang tidak je, apa tidak nanti yang mau buktina. Iya. Ya, jadi sudah ada bukti hamil, maka sebelum menikah tobat dulu dua-duanya. Iya. Ya, jadi katanya tutu ayah, jangan fokus hanya menyelamatkan harga diri, tapi harus menyelamatkan juga generasi. Nah, punanya semongkana maaf, bunting ini anak sebelum kawin, mantap mi maka panggil berdua. Sekarang kita akan menikahkan, tobat dulu. Jadi tobat, sholat sunnah tobat, berjanji tidak mengulang lagi pada popuro dengan Allah Ta'ala. Bagaimana status nikahnya? Ialah berbeda pendapat ulama. Yang pertama, nikahnya tidak sah karena dia hamil, tapi boleh menikah. Nikahnya itu untuk Status. Ya, status. Sehingga sesudah menikah, sesudah melahirkan, wajib menikah lagi. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, nikahnya sah, asai, tapi selama dia hamil belum melahirkan tidak boleh berhubungan. Tidak boleh. Ya, naik surga ngeleriolo. Ya, kamu itu nijarre tahu. Karena anak yang dikandung ini anak secara biologis iya patah, tapi secara agama tiai. Oh. Karena dia diproduksi di luar nikah. Iya. Itu bagi mereka yang posisi kandungannya sudah niat mau nyawanan di lambungana. Iya. Berarti kira-kira ya menurut hadis si bilangan mi 20 alona.
berarti sudah 4 bulan, 4 Iya. kali 3. Punna hamil 4 bulan mo, maka Sudah ada ya nyawanya. sudah ada nyawanya. Iya. Sehingga anak ini menjadi Abdullah, anak dari Abdullah, anak dari hamba Allah. Punna lasukin lapungana. Bayi ini atau burakne dia tidak berhak mendapat warisan dari bapaknya. Oh, Karena teh bapakna patah. Teh bapakna. Karena dia anak biologis tapi bukan anak religi. Bukan anak dari hukum agama. Kemudian punna bayine nak nikah tiai manggenannya ajari awali. Tapi ajari awalia adalah imam atau hakim. iya. Yang ketiga ini lebih buruk lagi. Tidak bisa dibayangkan. Punna bayinen ni anaka lompo-lompo saja bondeng-bondeng igaga. Bapaknya secara agama boleh menikahinya. Ngapa nak kulle karena sebenarnya teh anakna. Meskipun DNA-nya dia punya dia punya bibit. Oh, Karena tidak sah sebagai anak. Butina teh ayah jari awali berarti bukan bapaknya. Itulah fungsi pernikahan, menjaga ini kesucian keturunan. iya, iya. Sehingga niat nikana nikah. Jadi jangki bunting dulu baru kawin, kawin dulu baru bunting. Iya. Jadi lebat tompa ki malita ana nampa mingkung ki. Iya. Tegi rom bingkung ita na ana ta wa punna te na pana leba ni bayara. Iya. Tegi rom mai kakka ruku na mai na kakka ngasem. Na bingkumi na pajeko mi nampa te pa ya patatana. Iya. Ini yang tidak benar. Nah, sesudah melahirkan silakan jauh lebih hati-hati menikah lagi. Tapi dia magi pengen lelekton, pakai siri-siri. Ikat te tomo. Iya. Ikat te tomo. Nia mau saksi rua, nia mi walina. Pakai mahar berarti lagi, Ustaz. Kan maharna ya menyepenal le motor na pala pasar yang. Tapi boleh pakai mahar, kan mahar itu tidak mesti mahal. Iya, Yang iya, penting yang berharga. Iya. Jangki saya nikahkan kau dengan mahar 1 botol hand sanitizer. Teyaki karena ini akan habis Iya. ya, hand sanitizer. Jadi ya cincin. Pakai mahar kami dan inilah nikah yang sesungguhnya. Iya. Jadi situ jenanjo. Kalau kita paham hukum agama, ngeri orang kalau mau dekat-dekat, mau berduaan jangki. Kenapa? Statusnya ini bahaya. Iya. Punna lasuki anakna buraknya atau bayinya putus kewarisan. Punna bayinya malah bisa menikah dengan bapak kandungnya sendiri. Iya, iya. Nah, jadi hindarilah. Itulah sebabnya jaga pergaulan. Iya. Jangki muda dipengaruhi. Nah kan repanyonyo apalagi panyogo. Iya. Jadi orang tua itu harus ikuti anaknya naik gandengi, nak kemenaolo. Ya ikuti, jangan sering suami tadi awasi. Ya, Tapi Ustaz, perlukah anak tahu? Karena siapa tahu dia Ya. bertanya-tanya lah, karena ngapa tiai bapakku waliku nai rotonga bapakku pak nikah. ya mestinya anak tahu. Ya kalau dia tidak tahu, ini tanggung jawab orang tua. Bagaimana Ya caranya? artinya mestinya anak tahu. Kenapa? Paralel memang cerita Nikolina Iya, iya. supaya dia kau pagamai kan ternyata anakku dibawa kau tanggung ini kau dong penderitaan. Iya. Memang tidak ada anak zina. Anak itu tetap lahir suci, tapi tetap dia terkendala dengan status-status menurut ilmu agama atau menurut fikih. Iya. Biasanya karena etika, mai mirip Pak Imam, ke anne anakku ne leba memang masih pakarumban aku si pakarawah. Kebiasa pun ada untuk nikah karena acara selanjutnya mappa si karawah. Nampak lewat mesti pakarambang. Ya. Riolon juga tahu ni mantu ni karena padongko nikah mappa si karawa karena memang nampak adalah si buntulan dengan makam si gandem si pakarumbang mi nampak pinamai peng si pakarawa pala busu waktu. Oh. Ya jari namanya Miri Imam ah. Iya. Pak Imam kang anatan nih Pak Imam. Nese menjawab Pak Imam ah. Karena ini buntin dulu baru kawin ini. Ah, iya.
Nah karena memang iya jadi tetap di buku nikah itu kan administrasi negara. Iya. Tetap buku nikah adalah Anak binti. Tetap nama bapaknya. Tapi Pak Imam waktu menikahkan tidak perlu mengatakan ya walinya menyerahkan. Oh. Meskipun wali misalnya nih sesuai acara berikutnya penyerahan perwalian. Nah tadi Tommy, tapi begitu imamnya menikah dia tidak bilang saya nikahkan engkau yang walinya menyerahkan. Langsung saja saya nikahkan engkau dengan laki-laki bernama ini. Maharnya ini. Karena memang ia patah anak aneh. Dia itu adalah anak negara. Maka walinya adalah negara yang diwakilkan kepada penghulu atau imam yang ditunjuk oleh kantor urusan agama. Jadi jangan main-main urusan pernikahan atau zina. Kemarin ini ada yang telepon ada yang jine. Iya. Ustaz, ada ini mau menikah. Laki-lakinya Islam. Iya. Perempuannya Non-muslim. non tapi sudah masuk Islam. Jadi dia dimasukkan Islam diganti namanya. Siapa nama ini Pak Disabur ini kaya. Saya bilang boleh nama sebelumnya, boleh juga nama Islam. Jadi bukan alhamdulillah kalau bisa mengislamkan. Nah karena tapi tidak setuju Banggina. Ya memang kalau dia sudah pindah agama maka hakim jadi walinya. Kalau memang tidak setuju. Nampak sih. Tapi hamil 6 bulan Ustaz. Ini bahaya kan karena urus gerong Manggina sampai dia setuju. Nah karena tapi mendesakin Ustaz karena sudah 6 bulan. Ini yang begini ini statusnya hanya menikah menyelamatkan status. Selesai nikah, melahirkan, nikah lagi. Karena nikahnya ini hanya, nah karena itu nikah koce-koce. Karena memang naga surga panggaukan. Dan tahan dirilah sesudah itu jangan dulu. Karena itu masih dihukum berzina. Nah karena kejamnya itu kejam ya apakah panggaukan riolo. Agama itu bukan kejam, cuma agama mengatur bagaimana supaya anak dan keluarga itu punya derajat. Ya, begitu. Baik. Assalamualaikum baru si Pak Kainga. Iya, makasih tadi naik Pak Rasuli ya. Pak Rasuli Hasan di Borong. Ustaz, apa makna surga ada di telapak kaki ibu? Iya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah kan nabita. Antu suruga nia kiri pala bangkena amatta. Telapak kaki itu pertama posisinya paling di bawah. Tetapi itulah penentu kehidupan. Karena jormnya bertumpu nak kulle kita berdiri tegak. Penopang. Ya penopang. Jadi ibu ini penopang. Yang kedua, anak wajib berbakti kepada orang tua. Karena pun bayangkan yo telapak kakinya itu tak cokoi. Maka ibu anak itu harus kalau perlu sujud kepada sujuki bangkena mata. Bawi pala limana, bawi pala bangkena mata. Jadi hadis itu bermakna jangan ki coba-coba durhaka kepada orang tua. Jangankanlah ni baji, ni gara-gara kita kulle. Kata Allah dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin. Janganlah berkata uff. Hanya karena uff, kata-kata yang membuat ibu tersinggung. Jadi tena namangkin ni gara mana lo muja. Asih bagi kasih angandran rini. Pun nagapa tersinggung kingain rini ngandre matto kabaji kina dokangku itu namanya uffin. Oh, jadi kata-kata mau lembut, mau kasar, mau kecil, mau besar, kalau menyinggung perasaan orang tua itu namanya uff. Iya. Ya, jadi jangan. Nah, karena berarti kulit ini baji karena dilarang kata-katanya kata-kata menyinggung lagi nah dilarang, apalagi menyakiti bising, apalagi memukul. Iya. Jangan pernah membuat dia tersinggung. Atau tadi bahasa pianderi. Ya, jangan ki. Nah, karena kingan rin itinro mato, aja ki. Naturiano tena lagi kasih gamayan itu menyakiti perasaan. Iya. Nah karena ki
ngain tu kan renengan jadi. Ya, renengan yang itin roh. Nanti jadi ketendo. Atau manteng seminggu mak nari atau matuan nari balana. Langsung dia kan banyak kucing kalian teman ini. Itu menyinggung perasaan. Banyak ya. Asip kucing yang Andri ini. Pak Risinan juga udah nyawa nambah kan. Atau matuan di pekana jadi jangan kita coba mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat perasaan orang tua atau bertua itu tersinggung. Iya. Baik. Memang tenang napas dulu. Tina. Nah ya minjong ngambu ke biasa berupa doa. Jangan ki, apalagi punane ki matuan ta bang ribala. Nampa motor ikan jaman lagi mali roti apa nampa gi cakko-cakko. Tina na cini ki memang. Ingka bari, basa na cini parugona di tempat sampai ya. Ini banyak gitu orang tua ini nak oh na banyak ko alas. Atau napa ini ya ki? Apa yang tama na kana siapa yang motor? Ada kana napa ki? Kan batuin jama, manjama. Minela pundato kulun ribala. Nampa tama na kani ani ki mama. Lapang ki. Baji dari pucak-pucak bawah. Langsung menagana. Tena jatah tala bagi aja. Tena, lampu tereme mga. Lampu tereme. Ale mano la oje ka motor. Bisa nyi tuwa ko tanan no kana ladra mo ko. Ya regana rasa motor nagana anne modo ete maki kasih lalu na motor taingku. Anu maki ojol maki. Assalamualaikum baru kasih pakai enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Pak Ustaz Sagan dan Jinero Kakutana. Iya. Ante kama hukumnya mempekerjakan orang yang bukan mahramnya dengan mengajaknya tinggal bersama di satu atap. Terima kasih. Wassalam. Riang Galangan Kapal. Ya, ini tuh kelo karena satu atap dua cinta. Ini satu atap bukan mahram. Jadi mahram adalah orang yang haram dinikahi. Itu namanya mahram. Tapi kalau bukan mahram berarti boleh dikawini. Tinggal satu rumah dengan bukan mahram, misalnya pembantu. Berarti bukan mahram dari suaminya. Tidak ada masalah selama kita mampu menjaga batas-batas yang dibolehkan oleh agama. Tidak apa-apa. Burakne di pare pembantu ribala jaga bisa atau supir tinggal di rumah tidak apa-apa selama mampu dijaga ini etika bergaul. Jadi yang tidak boleh kan melihat aurat. Jadi kalau begitu, kalau dia di dalam rumah ya ibu-ibu jangan kasih lihat auratnya, tetap menjaga. Atau bapak-bapak juga begitu kepada pembantunya. Jadi boleh selama tidak dikhawatirkan melanggar aturan.